Halo sahabat statistik, bertemu lagi di channel Kuliah Statistik. Pada kuliah hari ini kita akan membahas mengenai model regresi linear. Manfaat model regresi adalah menjelaskan secara matematis hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Yang kedua, dapat memprediksi nilai variabel dependen ke depannya. Contohnya saja, perkiraan pendapatan perusahaan sama dengan 2 kali pengeluaran iklan. Sehingga jika pengeluaran iklannya adalah 5, maka perkiraan pendapatan perusahaan adalah 10. Bentuk umum model regresi linear adalah sebagai berikut, di mana YI adalah variabel dependen, beta 0 adalah intercept, beta 1, beta 2 sampai beta P adalah koefisien slope. Sedangkan X1, X2 sampai XP adalah variabel-variabel independen, di mana E di sini adalah error. Untuk tipe data variabel dependen bertipe kontinu dengan skala pengukurannya adalah rasio, sedangkan variabel independen tipe datanya bisa kontinu atau bisa diskrit dengan skala pengukurannya bisa nominal, ordinal, rasio maupun interval. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian data dan skala pengukurannya dapat dilihat di video saya sebelumnya. Jika model regresi linear hanya menggunakan satu variabel independen, maka dinamakan regresi linear sederhana atau RLS. Jika menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka dinamakan regresi linear berganda atau RLB. Asumsi yang harus dipenuhi adalah pola hubungan linear antar variabel independen dan variabel dependen, kemudian asumsi homoskedastisitas atau variance error konstan, kemudian asumsi non-autokorelasi atau antar pengamatan saling bebas, asumsi error berdistribusi normal, dan asumsi non-multikolenialitas atau tidak ada korelasi yang tinggi antar variabel independen. Secara lebih rinci, asumsi-asumsi ini akan dibahas pada video yang lain. Berikut adalah struktur datanya. Yang pertama adalah variabel Y atau variabel dependen. X1, X2 sampai XP merupakan variabel independen 1, variabel independen 2 sampai dengan variabel independen ke P. Baris 1 menyatakan data pada observasi 1, baris 2 data pada observasi 2 sampai dengan baris N data pada observasi N. Dari data ini kita bisa membentuk vektor dan matriks. Yang pertama adalah vektor Y, Y1, Y2 sampai Yn, dan matriks X yang berisi 1, 1, 1 untuk kolom 1. Ini nanti data ini adalah data yang dikalikan dengan intercept. Kemudian pada kolom 2 ini adalah data-data dari variabel independen 1, artinya dikalikan dengan slope 1, dan seterusnya sampai dengan data pada variabel independen P, yang nantinya akan dikalikan dengan koefisien slope ke P. Estimasi koefisien parameter model regresi linear dapat dilakukan dengan menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Misalkan saja kita ingin membuat model regresi dengan variabel dependen atau yang dipengaruhi adalah laba, dan variabel independen atau yang mempengaruhi adalah modal. Lalu bagaimana persamaan garis yang terbaik untuk menggambarkan hubungan antara model dan laba? Mungkin bisa seperti ini, atau mungkin bisa seperti ini. Atau jika kita menggunakan metode OLS, mungkin garisnya seperti ini. OLS akan menghasilkan persamaan garis di mana jumlah dari kuadrat residual-residualnya adalah minimum atau terkecil. Misalkan saja ini adalah residual atau error pertama, residual atau error kedua, dan residual atau error kelima. Maka dengan OLS, maka nanti jumlah dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat, seterusnya sampai dengan ditambah E5 kuadrat akan menghasilkan yang terkecil atau minimum dibandingkan dengan ketika kita menggunakan garis yang dihasilkan bukan dari OLS. Kemudian estimasi dengan OLS dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu X transpose X di inverse dikali X transpose dikali Y vektor. B hat vektor merupakan vektor dari estimasi koefisien intercept slope 1 sampai dengan slope P. Kemudian untuk vektor Y dan matriks X sudah dijelaskan pada bagian struktur data sebelumnya. Lalu dari estimasi koefisien parameter model kita bisa membentuk model regresi. Kemudian jika errornya hilang, maka model regresinya menjadi sebagai berikut, yaitu untuk variabel dependen kita berikan hat atau caping. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh biaya iklan, biaya bahan baku terhadap biaya omset perusahaan dalam setahun. Anggap saja asumsi-asumsi sudah terpenuhi, karena asumsi-asumsi nanti akan kita bahas secara khusus pada video yang lain. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana model regresi dan interpretasinya? Yang kedua, jika biaya iklan 12 miliar dan biaya bahan 42 miliar, berapa estimasi omset perusahaan tersebut?
Selanjutnya, kita membentuk matriks X transpose, dan vektor Y. Kemudian nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam rumus. Untuk penghitungan akan lebih mudah menggunakan program Excel. Hasil estimasi koefisien parameter adalah sebagai berikut. Dengan ini kita bisa membentuk model regresi. Estimasi omset sama dengan 16,50, ini adalah estimasi dari intercept, ditambah 1,70, ini adalah estimasi dari slope pertama, dikali biaya iklan, ditambah 0,06, ini adalah estimasi dari slope kedua, dikali biaya bahan baku. Interpretasinya, kenaikan 1 miliar rupiah biaya iklan akan meningkatkan omset sebesar 1,70 miliar rupiah jika biaya bahan baku tetap. Kata meningkat di sini karena koefisien slope yang pertama bertanda positif. Interpretasi kedua, kenaikan 1 miliar rupiah biaya bahan baku akan meningkatkan omset sebesar 0,06 miliar rupiah jika biaya bahan iklan tetap. Kata meningkat di sini juga karena koefisien slope yang kedua bertanda positif. Untuk interpretasi intercept adalah jika perusahaan tidak mengeluarkan biaya iklan dan biaya bahan baku, maka estimasi omsetnya adalah 16,5 miliar. Kemudian jika perusahaan mengeluarkan biaya iklan sebesar 12 miliar dan biaya bahan baku 42 miliar, maka omsetnya dapat diperkirakan dengan memasukkan 12 miliar dan 42 miliar ke dalam model regresi yang terbentuk. Sehingga didapatkan nilai estimasinya adalah 39,42 miliar. Untuk asumsi-asumsi dan uji signifikansi koefisien parameter secara khusus akan dibahas pada video yang lain. Terima kasih dan sampai bertemu di kuliah berikutnya.